sudah membuat drone yang dikendalikan melalui pikiran. Pikir nih berarti kita tinggal ngelirik gitu. Jadi ada yang di strap di sini. Ya. Jadi kalau lu mikirin turn on, dia hidup nanti. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan podcast kali ini. Salam sahabat santuy. Yoi. Ini tagline-nya masih lama ya? Cara menyapanya masih lama. Masih, karena tanpa ada salam itu nggak akan ada yang sekarang. Ya. Jadi ini perdana pengenalan acara yang nantinya akan tiap hari ada pastinya, ditunggu sama sama sahabat santuy ke depannya. Jadi nama acara ini adalah kita bareng ya. 1, 2, 3. Andai kata. Enggak kompak. 1, 2, 3. Andai kata. Jadi andai kata ini sebuah acara yang kami rencanakan, kami canangkan. Kenapa andai kata? Karena biar bisa eksploratif dan bisa lebih menyeluruh untuk pembahasannya. Coba dijelaskan lebih. Jadi intinya adalah multiverse. Terima kasih. Ya, sebenarnya gue menghindari sih kata what if. Ya, terinspirasi dari what if. Jadi emang terinspirasi itu karena nonton What If kan. Terus Series Marvel. Terus kayaknya enak aja sih bikin, apalagi kita bikin podcast dengan kejadian yang ada di dunia itu. Kalau ada alternate-nya, mungkin nanti sekali-sekali kita akan ngomongin Marvel kali. Iya, boleh tuh. Karena kan terinspirasinya dari Marvel. Iya. Tapi DC juga dibikin what if asik kali ya. Iya, nggak komen. Enggak, maksudnya gue ngebayangin kalau Udah ada sebenarnya. what if DC. Bukan. Jadi kalau DC itu kalau nggak salah aku pernah baca itu dia kayak multiverse juga. Iya. Jadi tetap ada, jadi Superman-nya itu jadi Supergirl gitu-gitulah. Oh, iya ada. Nah, tapi kalau what if-nya itu kayaknya belum ada. Berarti lebih ke multiverse doang dong. Ya. Ya, kami terinspirasi dari situ. Tadi itu gue mikir apa ya maksudnya untuk perdana ini bahasan yang menarik itu apa? Gini aja. Karena kita sempat membahas tentang intelligent yang sama bodyguard. Iya, paling terakhir ya. Nah, gimana kalau kita ngebahas seputar itu? Intelijen menarik. Semoga tidak didengarkan dengan banyak orang. Dengerin sih ya pasti kami mengharapkan sahabat satu mendengarkan, cuman kalau intelijen ya tahulah kami mah orang biasa bukan siapa-siapa. Iya. Tapi asik tahu juga. Tapi asik tahu Bang kalau bahas intelijen tuh apa ya? Dari pastinya bukan negara Konoha ya. Negara Konoha gitu. Atau lu mau membuka dari awalnya intelijen tuh sejarahnya kapan? Mungkin perang dunia pertama, bahkan perang dunia kedua, atau malah zaman Nabi Adam, zaman evolusi manusia. Kalau Nabi tak bayar. Nah, pokoknya sebenarnya intelijen itu udah banyak. Ya. Udah banyak banget. Tapi paling banyak dipakai itu ketika perang dunia kedua, perang dingin. Perang dingin itu termasuk permainan intelijen. Ya, banyak sejarah-sejarah dan teknologi. Buktinya terlihat dari film-film seputaran pas perang dingin tuh kan. Pasti ada salju. Enggak dong. Enggak kan perang dingin, salju. Enggak, ini Nggak kan dong. gue orang awam ya. Walaupun gue anak HI. Ini pasti orang mikir, Tapi ada loh orang yang ngomong perang dingin itu Desember ya kata gitu. iya karena pasti Natal, salju. Ya kan? Nonton film Home Alone. Tapi enggak. So, Iya. andai kata intelijen itu nggak ada di dunia ini. Bentar, kalau ngomong dimulai, gue terpikir tadi, mungkin nggak sih intelijen pertama tuh lahir ketika zaman yang beneran belum kerajaan ya, masih primitif gitu. Primitif ini zaman Yang masih percaya kalau ya terserah ya, walaupun gue nggak percaya gitu, manusia yang dari kera. Kan kalau monyet kan berekor, kita kan kera gitu. Katanya kita evolusinya kera. Jadi zaman kera ini kan udah nomaden dan segala macam lah sebutannya. Dari situ kan ada yang berburu sendiri terus balik ngasih tahu di sana ada ini, sana ini. Nah dari situlah ada pertukaran informasi. Gue mikirnya sejarah Intel tuh dari situ.
bukan perang, belum bentuk kerajaan boy, belum bentuk apa kalau dia itu pengantara itu bilangnya nation state, belum ada state nation gitu. Ya sebenarnya dari zaman Kingdom juga sebenarnya sudah ada intelijen itu. Berarti bukan zaman purba. Ya Praksara. gimana ya, intelligence itu ya gua nggak bermasuk pintar juga di sini. Enggak, kita kan ini ngobrol. Iya. Ngobrol. Kalau menurut gue karena gini, kalau di zaman Nabi itu sebenarnya intelijen sudah ada Ada intelnya, intelijen. gitulah. Hmm. Ya, jadi teman teknologi Intel itu kan terus berkembang gitu. Ya. Hingga Sampai puncaknya salah satu puncaknya di Perang Dingin. Perang Dingin, termasuk adanya si U2, pesawat tanpa awak. U2 tuh band tau. Ya sekarang, Oh iya. dulu tuh ada satu alat pengintai namanya U2, U strip 2. Oh, U2. Itu Pengintai. punyanya US apa ya? Apa Soviet? Seingatku kalau nggak salah punyanya US. Bentuknya maksudnya pesawat tanpa awak atau apa gadget? Nah, kalau ada orang yang bilang tuh kayak teknologi untuk pengintai. Teknologi berarti gadget. Iya, kayak gadget. Dibawa orang atau bisa jalan sendiri? Nah, ada yang bilang itu pesawat, kayak drone sekarang. Ada yang bilang itu pesawat. Tapi ada yang bilang itu cuma sebuah project aja, katanya gitu. Berarti tidak ada bentuknya. Ya. Tapi kok lu Nah, bilang cuman di buku sejarah itu ada, di buku sejarah itu nanti aku tunjukin itu U2, dan penjelasan di buku sejarah itu tuh kayak pesawat pengintai gitu. sama pesawat siluman mungkin itu nenek moyangnya kali ya? Beda tuh. Enggak. Wah, pesawat pengintai. siluman itu kan dia bisa berkamuflase, Tidak terdeteksi tidak radar. terdeteksi radar. U2 ini terdeteksi berarti. Nah, kalau U2 ini terdeteksi tapi tidak terdeteksi dan tidak ada orang di dalamnya. Kalau pesawat siluman ada. Pesawat siluman ada. Oh. Terus ini nenek moyang dari apa? Drone ya? Ya, Mungkin bisa dibilang nenek moyangnya drone. Menarik. Nih ngomong-ngomong drone ya. Berarti drone tuh kan sekarang udah dijual belikan secara umum dan bebas. Drone yang mainan ya? Iya. Ya. Emang drone yang nggak mainan gimana? Ya kayak yang punyanya US. Oh, yang beneran ada senjata Oh. Iya, dia yang tidak bersenjata. Oke. Kan berarti perusahaannya punya teknologi masang chipnya, black box di drone. Nah, ada nggak sih black box di drone tuh yang punya publik biasa? Ya ada kan, Pasti ada ya. ada ini SD card-nya. Berarti perusahaan bisa tahu dong, ini drone dipakai siapa. Ya, dan kalau ngapain. gitu gua nggak berani ngeklik. Karena Wah. tapi perusahaan drone belakangan ini tuh mereka sedang ini berita kapan ya? Minggu kemarin apa ya? Perusahaan drone itu lagi mau Akhir November 2021. ya minggu kemarin deh. Hmm. Ya pokoknya itulah. Aku lupa kapan tuh. Pokoknya belum bulan November. Itu tuh perusahaan drone sudah membuat drone yang dikendalikan melalui pikiran. Pikir nih berarti kita tinggal ngelirik gitu. Jadi ada yang di strap di sini. Ya. Jadi kalau lu mikirin turn on, dia hidup nanti. Tanpa harus voice command. Iya, pokoknya apa yang lu pikirkan lah. Terus berarti kita kayak ngelirik gini dia bisa gerak dong. Ya nggak melirik, lu tinggal kayak Diem doang gitu. iya naik, berarti dia terbangnya. Ini berarti gini, coba lu mikir ya. Nah, itu gue mikir apa? Naik, Salah. turun, nyayam. Hancur. Apaan sih? Enggak, bagus sih, rule of three ya. Jadi, kalau ngomong drone ya, tadi ya pasti kita boleh curiga dong sebagai orang awam kalau berarti perusahaan bisa nebak dong dan bisa tahu apa yang kita rekam dan lain-lain. Tapi Mobil aja ada kok black box. bentar, black box tuh bukan di pesawat ya? Enggak, mobil ada black box Di mana? Di mesin. di mesin. Berarti terekam selama taruh ini mobil tua nih, 100 tahun Ya gitu. mobil tua belum ada. Mulai ada nggak tuh? Mulai ada itu mobil keluaran tahun 90, 80. udah mulai canggih lah. 2000-an, udah mulai internet. Hmm. Berarti 2000 kemarin sampai 2021 nih ada. Taruhlah mobilnya keluaran 2000 nih. 2021 ada black box-nya. Ada. Terus mobil black box di pesawat kan ya untuk mengetahui apa aja yang terjadi. Di mobil buat apa? Ya sama. Oh iya. Makanya yang kasus kecelakaan yang terakhir yang heboh itu,
Oh ya, yang gede itu. yang Kan, Pajero putih. nah kan black Iya. boxnya dikirim ke Jepang. Buat diselidiki. Hmm. Konoha nggak punya teknologi untuk membaca black box. Bukan Konoha tidak punya. Itu bukan beban negara. Oke. Jadi itu emang harus dibawa kembali ke company-nya karena company-nya yang bisa buka. Berarti negara Makanya kalau kayak Boeing, Airbus itu setelah ketemu black box-nya dikotakin, direndam, dibawa balik ke pabriknya karena pabriknya yang tahu. yang bikin lama tuh proses itu ya. Nah, dan proses mencarinya. Mencari black boxnya. Ya, Kalau mobil jelas, maksudnya radiusnya nggak mungkin sampai ratusan kilo kan. Ya paling berapa kilo. Oh, pantesan berapa pesawat kalau hilang, ya beneran hilang aja gitu. iya susah kan nyarinya black box-nya. Apalagi dia punya masa waktu berapa lama nggak ditemukan, mati black box-nya. Berarti perusahaan kan punya akses untuk membuka. Punya. Perusahaan boleh nyebar black box itu, isi black boxnya. Ya kalau sudah resmi dan go public bisa. Oh, manipulatif kah? Apa? Manipulatif kah? Oh ya kalau itu nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Menarik. Berarti emang kalau dunia Intel tuh nggak harus apa ya? Nggak harus kita securiga itu. Dan ya ini gue masih, ya balik lagi, gue masih agak bukan risih ya, lebih ke kok ada sih gitu. Kan ada nih yang terbiasa beli laptop, bahkan laptop lama deh yang mungkin webcamnya udah masih 1.0 gitu, ditutupin stiker gitu kamera depan ini apa di atas. Itu gara-gara layar Snowden. gitu. Iya, gara-gara Snowden kan. Terus gue mikir, kan kalau lu nutup itu dengan alasan dia ntar diketahui dong lah. HP lu kan ada rear, apa depan tuh rear ya? Rear kameranya. Terus front kamera. Terima kasih sudah dibenarkan. Ada front kamera nih. Terus nggak lu tutup. Dan lu santai-santai aja itu nge-live apa segala. Bahkan kalau lu mandi kadang lu bawa, ya gue nggak tahu ya ada yang bawa atau enggak. Tuh gimana? Ini lu menanggapi orang kayak gitu nggak? Gue risih sih jujur. Ya, Gue bilang, lu nggak sepenting itu loh. ya sebenarnya useless juga. Iya makanya. Yang mau tutup Tapi kamera. kenapa dia se-insecure itu bang untuk enggak kalau laptop terus tutup, tapi apa enggak? Ini gimana? Logikanya gimana gitu? Ya karena kan waktu itu yang di Snowden kan yang diumpamakan kan laptop. Iya dia juga ada pakai HP kok. Bahkan HP-nya dihancurin malah habis telepon. Dia tiap telepon nggak dihancurin apa ya? Kenapa ada orang se-insecure ini? Dia siapa sih? Elon Musk? Apa sih? Why? Kenapa lu punya pikiran kayak gitu? Mungkin sahabat santu bisa komen ya. Ada yang ya nggak gitu lu, mungkin lu nggak ngerasain ini. Nah, Ya, gue pernah ngobrol sama orang kayak gitu. Oke, menarik. Gue pernah ngobrol sama orang itu, dia bilang kayak, ya nggak bisa nanti kan pas gue lagi apa gitu, ternyata kamera gue disadap. Udah kan. Tapi tanpa dia sadarin, Ya. fingerprint dia Itu kan di mana? itu laptop, Iya. ya kan? Iya. Di press lagi nih, sudah terdata fingerprint Anda. Iya, nggak usah di laptop, di HP kan pasti ada fingerprint. Nah, iya, Ya. gitu. Apa yang membedakan laptop dan HP? Ya nggak ada sebenarnya. Ya, kan lebih rentan HP sebenarnya. Lebih rentan lagi kalau lu nelfon dan FaceTime. Oh, karena langsung kelihatan. Hmm. Makanya banyak berapa orang, oh ini tanda-tanda ya, orang itu penting, orang itu rahasia, atau mungkin orang itu sangat menyimpan banyak hal. Dia pasti punya HP kecil dan itu keypad. Ya, tau lah ya. Nah, pasti dia merasa ini nggak bisa disadap. Tapi emang bener ya, itu nggak bisa disadap Ya ya. kata beberapa orang memang gitu. Yang keypad tuh nggak bisa disadap. Kan sama-sama pakai sinyal dan satelit. Ya walaupun satelit itu bener tau nggak? Ya berarti kan permainannya cuma suara, Ya. tidak sampai muka dan ini. Oh. Berarti kalau fit call harus pakai Ya face masker. recognition aja deh. Oh iya, Face ID. Kan itu yang mempopulerkan kan iPhone ya? Nih, awal-awal COVID kemarin, kan Zoom naik tuh. Iya. Zoom naik kan. Iya, tahu. Nah, Dari sampai di titik berapa kan Zoom memperbaharui keamanannya gara-gara data penggunanya kan bocor. Ya. Itu dibocorin atau emang bocor? Itu kan dijual. Bilangnya? Hah? Bilangnya Oh bocor. itu bocor. Ya. Tapi habis itu kan yang membocorkan ini kan menjual data-datanya ke black market. Ya. Itu kan bahaya. Berarti Zoom nih
tadi kan lu bilang bocor, berarti ada yang sengaja membuka akses itu dan dan dijual, belikan. Ya, eh, ada yang beli, ada yang beli. Berarti ada marketnya. Ya ada lah. Toyota Land Cruiser Ya, yang baru ini, aku lupa tipenya yang C300 apa ya, aku lupa, pokoknya Land Cruiser yang baru ini, ya. itu kalau lo mau beli sekarang, itu lo harus cek background. Di- motivasinya apa? Harus beli. Karena Land Cruiser sebelumnya, kebanyakan kata mereka dipakai untuk teroris. Karena ada black box-nya. Enggak, Terus karena apa kalau dibagi teroris? enggak tahu. Makanya sekarang, kalau mau beli Land Cruiser itu, harus ada ada backgroundnya. Kemana aku baca gitu. Yang dulu-dulu dibeli sama teroris. Hmm. Terus orang awam harus beli. Oh, dari perusahaannya berarti punya standar kayak gitu sekarang. Khusus Land Cruiser. Khusus Land Cruiser Ya. aja. Berarti Agia kalian nggak ya? Enggak. Padahal sama-sama mobil ya, dan buatan Toyota loh. Ya kan harga dan fasilitas beda. Alphard, Velfire? Enggak. Enggak. Masih enggak. Enggak. Tapi hanya Kan Land nggak Cruiser. mungkin Anda ngelihat tiba-tiba ada teroris menyerangin, nunggu dulu pintu Alphard kebuka, kan lama. Iya kan, kalau siapa tahu dia butuh red carpet, butuh apa, AC outdoor gitu kan. Ya kalau gitu ya mending pakai Rolls Royce aja lah kalau udah kaya. Ini teroris yang pakai Rolls Royce siapa ya? Ada nggak sih? Pasti ada ya? Ya ada mungkin. Oke. Ya sepertinya hanya berhenti di sini saja. Saya tidak mau terlalu jauh. Nah, sekarang kita bermain. Bermain apa? Bermain peran. Enggak. Bermain apa? Bagaimana kalau dari tadi kan kita udah bahas Intel, Ya. tapi kita belum bahas gimana kalau di dunia ini tidak ada Intel. Bayangin dulu, bayangin. Ya. Dua kata. Apa? Aman dan damai. Asumsi gue. Dengar ya, tidak ada Intel. Tidak ada kan? Ya. Ya. Tidak ada Intel, jadi tetap ada militer dan tetap ada polisi. Ya. Jadi hanya Intel nih yang dihilangin. Oke. Kenapa aman dan Damai. damai? Aman karena orang nggak perlu insecure, nggak usah ada manusia-manusia edgy ini. Oh, insecure-nya. Iya. Oke. Ya gue mikirnya insecure. Terus kalau yang damai, adanya informasi nih tersetujui dan legal. Kan kalau Intel berarti mungkin karena Intel ya pasti ada informasi yang sebenarnya tidak harus disebarluaskan, dan mungkin ini bener-bener orang tertentu yang tahu. Berarti artinya informasi itu tidak gampang tersebar. Iya, makanya orang jadi damai. Wah, mana aku gini. Bahkan ada orang yang insecure sama history browsernya, sejarah perambannya. Tapi kan kalau nggak ada Intel, perusahaan nggak ada dong. Ini arahnya kemana nih? Iya nggak? Nggak, bayangin deh. Ya. Ya kan? Nah, Karena kan perusahaan punya data-data kita. iya. Ya kan? Ya. Nah, kalau Intel nggak ada, berarti kan lu bilang tadi data-data kita kan nggak akan bocor. Iya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang perusahaan punya nih Punya. data-data kita. Terus? Berarti mereka Intel kan? Enggak, gue tadi lu bilang kayak gitu tuh lagi bercanda Intel produk Intel banget. Enggak. Intel i5. Iya, Intel i5, i7 bukan ya? Mantap. Otak aku selalu gitu. Ini Intel yang definisi Intel bener nggak? Perusahaan. Jangan-jangan perusahaan kayak HP lu apa sih? Xiaomi. Nah, Xiaomi. Ya. Berarti kan dia punya, ya kan daftar Google aja deh. Google ya. Pasti Google semua kan- orang nggak punya. Lu kan pasti punya Gmail, punya data, kapan ulang tahun lu gini-gini kan. Oh, berarti perusahaan punya kan data-data lu. Iya, kan disimpan. Kan tidak ada Intel jadi aman, karena tidak perlu bertukar informasi jadi damai. Ya udah, perusahaan untuk perusahaan aja. Database itu hanya untuk sekedar database. Ya berarti kan tidak hanya lu yang mengetahui privasi itu kan. Ya, ya pasti perusahaan. Perusahaan juga kan. Ya, Ya kan? ya. Iya. Karena gue pernah baca waktu itu, ini gini, kalau menurut gue, dunia itu tanpa Intel, maka akan chaos. Kok bisa? Karena pergerakan militer itu kan ditentukan oleh lapangannya dulu, Intelnya dulu yang turun. Kasih laporan. Contoh nih, di satu medan perang nih, Ya. ada dua negara ingin berperang. Ya kan? Negara A, negara B. Sebelum negara B dan negara A ini menurunkan tank dan pasukannya,
pasti dia sudah mengirim intelnya untuk mengawasi satu dan lainnya kan. Ya pasti. Nah, Untuk kalau membuka intel, akses ya. kalau intel ini nggak ada, berarti kan buta dua-duanya. Ya, Tidak tahu sini berapa, sini berapa. ya. Ya berarti kan laga kambing aja, bentrok. Tanpa ada susun strategi dan lain-lain kan. Oke. Berarti dunia akan lebih chaos. Berarti orang lebih membabi buta gitu. Iya, karena tidak ada informasi yang jelas gitu kan. Tapi untuk nyerang, apa alasan negara menyerang negara lain? Ya, Untuk no way days. ya kalau itu kan kita serahkan pada negara, jangan salahkan Intel. Intel kan hanya bekerja, membantu negara menyusun rencananya. Berarti yang pengen perang atasannya. Saya Odong. Saya Arin Nugroho. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Salam sahabat santuy.